Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Nah, sebelum kita belajar ke materi utama, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama tujuannya ada menentukan hubungan sudut pusat dengan panjang busur. Terus yang kedua ada menentukan hubungan sudut pusat dengan luas juring. Selanjutnya yang ketiga ada menentukan hubungan sudut pusat dengan panjang busur dan luas juring. Selanjutnya yang keempat, kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah kita memaparkan tujuan pembelajaran ini, kita review dulu materi sebelumnya. Yang pertama itu kita akan mereview tentang pengertian lingkaran. Apa itu lingkaran? Nah, di sini itu ada pengertian dari lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama. Yang berjarak sama itu adalah disebutnya jari-jari lingkaran ke titik tertentu yang disebutnya pusat lingkaran. Dari titik yang ada pada lingkaran ini, misalnya ke titik ini, titik tertentu yang di tengah-tengah ini disebutnya jari-jari. Ini juga ada jari-jari lingkaran, seperti yang digambar ini. Selanjutnya, kita juga akan membahas tentang unsur-unsur dari lingkaran. Unsur-unsur dari lingkaran itu ada apa saja? Nah, yang pertama itu pastinya ada titik pusat. Titik pusat itu adalah titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Titik O di sini dimisalkannya dengan O, berarti titik O itu adalah titik pusat dari lingkarannya. Selanjutnya ada garis AO. Garis AO itu disebutnya jari-jari. Dari A ke O itu adalah jari-jari. Juga ada jari-jari yang lain itu B ke O yang ada di gambar ini. Terus C ke O itu juga jari-jari dari lingkaran ini. Selain jari-jari, ada juga diameter. Diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Kalau di sini itu berarti diameternya itu B ke C atau garis yang berwarna hijau diameternya. Terus ada apotema. Apotema itu adalah dari O ke D. Apotema ini ada juga syaratnya. Syarat apotema itu adalah harus tegak lurus dengan tali busurnya. Selanjutnya ada AC nih. AC, A ke C yang lurus ini itu dinamakan tali busur dari lingkaran. Tali busur dari lingkarannya. Selanjutnya ada yang AB atau garis yang berwarna kuning ini itu dinamakan busur dari lingkarannya atau busur. Terus ada AOB atau daerah yang berwarna ungu. Daerah berwarna ungu ini kita sebut atau biasanya kita sebut itu adalah juring dari lingkarannya. Selanjutnya ada AC. AC yang ini daerah yang berwarna biru. Daerah berwarna biru ini biasanya kita kenal dengan tembereng. Nah, berikut ini adalah unsur-unsur dari lingkaran. Selanjutnya kita akan membahas atau mereview lagi materi tentang sudut pusat. Apa itu sudut pusat? Nah, di sini kita mempunyai sebuah lingkaran yang ada garis A atau sinar garis AO dan BO di sini dan dengan sudut alfa. Di sini kita akan mengetahui atau mencari tahu ciri-ciri dari sudut pusat. Yang pertama, ciri-ciri dari sudut pusat itu adalah terbentuk dari dua sinar garis. Sinar garis ini ada AO nih dan BO atau disebut juga dengan kaki dari sudut pusatnya ini. Terus yang kedua ada kaki sudutnya berhimpit dengan jari-jari lingkaran. Berarti AO ini sama saja dengan jari-jari lingkaran atau kakinya ini berhimpit dengan jari-jari lingkaran. Terus ada juga titik sudutnya berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Di sini ada titik sudutnya berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Di sini ada titik sudutnya itu alfa. Selanjutnya kita akan review tentang busur. Nah, di sini ada sebuah busur dengan ciri-ciri berupa kurva lengkung. Berarti di sini ada lingkaran dan mempunyai kurva lengkung dan berhimpit dengan lingkaran. Lingkaran itu berarti kalau dari A ke A lagi gitu lingkarannya. Nah, di sini tuh kurva lengkung dari AB ini disebut busur.
gitu. Nah, selanjutnya kita akan mereview tentang juring. Juring itu di sini bisa kita lihat yaitu daerah yang berwarna biru. Nah, di sini itu ada ciri-ciri dari juringnya. Yang pertama itu berupa daerah di dalam lingkaran. Berarti kalau juring ini pasti di dalam lingkarannya ini. Terus dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Ini ada jari-jarinya AO dan BO. Ini ada jari-jarinya. Dan 1 busur lingkaran. Busur lingkarannya itu adalah AB gitu. Nah, bisa juga kita lihat nih pengertian dari juring itu. Juring itu adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan sebuah busur. Nah, setelah kita review materinya, kita masuk ke materi utama hari ini, yaitu hubungan sudut pusat dan panjang busur lingkaran, atau hubungan panjang busur dan sudut pusat lingkaran. Di sini kita punya sebuah lingkaran dengan ada sudut nih, sudut AOB. Dengan sudut AOB ini besarnya itu 30 derajat. Berarti panjang busur lingkarannya itu dari A ke B segini. Selanjutnya ada lingkaran kedua. Lingkaran kedua ini juga sama, ada sudut pusat lingkarannya itu AOB juga di sini. AOB misalnya besarnya itu 60 derajat. Berarti di sini kita lihat panjang busurnya itu AB. AB ini. Berarti panjang busur yang kita dapat dilihat di sini itu adalah semakin besar sudut pusatnya, maka semakin panjang pula busurnya. Nah, seperti ini. Ini sudut pusatnya besarnya 30 derajat, maka panjang busurnya segini dari A ke B. Kalau misalnya sudut pusatnya diperbesar menjadi 60 derajat, maka panjang busurnya akan semakin panjang juga. Dapat kita simpulkan, semakin besar sudut pusat, maka semakin panjang busurnya. Nah, selanjutnya, setelah kita tahu nih hubungannya, kita akan menentukan bagaimana mencari panjang dari busur lingkaran. Kalau misalnya diketahuinya sudut pusatnya. Kalau di sini di lingkaran ini berarti panjang busurnya itu dari A ke B. Gitu. Nah, untuk mencari panjang busurnya itu kita dapat bandingkan panjang busur AB, ini panjang busur AB, banding keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu berarti keliling penuh. Kalau misalnya awalnya A, berarti keliling sampai A lagi. Gitu. Itu namanya keliling lingkarannya. Terus sama dengan besar sudut pusat AOB. Besar sudut pusat AOB ini adalah yang ini, yang alfa. Besar sudut AOB itu ada alfa di sini. A, O, B. Banding besar sudut penuh lingkaran. Berarti kalau besar sudut penuh lingkaran dari ini ke sini penuh gitu. Satu putaran penuh. Nah, selanjutnya akan disederhanakan lagi nih. Seperti ini. Panjang busur AB sama dengan ininya karena di sebelah kirinya nih keliling lingkaran itu dibagi, maka ke sebelah kanannya atau bisa lebih sederhana kita sebut itu pindah ruas. Sebenarnya bukan pindah ruas, tapi untuk menyederhanakan kita sebut saja pindah ruas. Pindah ruas keliling lingkaran ini ke sebelah kanan, yaitu dikali. Nah, sebelah kirinya dibagi gitu. Jadi kita dapatkan nih rumusnya. Panjang busur AB sama dengan besar sudut pusat lingkaran dibanding besar sudut penuh lingkaran dikali keliling lingkaran. Atau bisa lagi kita sederhanakan. Jadi panjang busur AB, ini panjang busur AB yang A ke B ini sama dengan alfa, alfa itu yang ini, dibanding besar sudut penuh lingkaran itu seperti yang kita ketahui itu adalah 360 derajat dikali keliling lingkaran itu seperti yang kita ketahui rumusnya, yaitu 2VR. V-nya itu berapa? V-nya itu 22/7 atau 3,14. Kita dapat nih rumusnya untuk menentukan panjang busur AB. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana cara mencari panjang busur lingkarannya dengan contoh soal. Nih, kita paparkan ada contoh soalnya. Yang pertama, tentukan panjang busur lingkaran yang jika diketahui sudut pusatnya 30 derajat. Misalnya yang diketahuinya sudut pusatnya 30 derajat dan jari-jarinya 21 cm. Nah, maka kita tulis dulu yang diketahuinya.
yaitu sudut pusatnya 30 derajat, atau sudut AOB itu 30 derajat. Selanjutnya, jari-jarinya atau kita tulis dengan R, yaitu 21 cm. Selanjutnya kita tulis juga yang ditanyanya. Berarti kalau di sini itu yang ditanya panjang busur atau panjang busur dari AB ini nih, A ke B, berapa panjangnya? Nah, untuk menjawabnya kita bisa pakai rumus yang sebelumnya, yaitu panjang busur AB sama dengan alfa banding 360 dikali 2VR, atau rumus dari keliling lingkaran. Berarti panjang busur dari AB ini sama dengan 30 derajat. 30 derajat ini yaitu alfanya. Kita kan memisalkan sudut pusat ini itu alfa. Berarti alfa itu adalah 30 derajat. Seperti diketahui, banding 360 derajat dikali 2, dikali, karena ini R-nya kelipatan 7, maka kita pakainya 22/7 dikali 21. Selanjutnya lebih kita sederhanakan lagi nih. Kita sederhanakan 30-nya ini dibagi, ini atas dibagi 30, bawahnya juga dibagi 30. Maka kita dapatkan 1/12. Terus ini juga bisa kita sederhanakan, 7 sama 21. Ini 3. Yang ini berarti kita dapat 1/12 dikali 2, dikali 22, dikali 3. Gitu. Nah, kita cari nih berapa hasilnya. 1/12, 22 itu. 2 dikali 22 dikali 3 itu hasilnya 132. 132 dibagi 12 hasilnya adalah 11. Karena satuannya cm, maka kita tulis satuannya cm. Maka kita dapatkan panjang busur dari AB itu adalah 11 cm. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ke hubungan luas juring dan besar sudut pusat lingkaran. Kita juga punya nih sebuah lingkaran dengan sudut pusatnya AOB. Di sini kita misalkan sudut pusatnya itu besarnya 30 derajat. Nah, berarti di sini luas juringnya adalah yang berwarna kuning. Di sini kita tandakan berwarna kuning. Selanjutnya ada lingkaran kedua. Lingkaran kedua itu juga sudut pusatnya itu AOB. Kita misalkan 60 derajat. Dengan luas juringnya itu yang berwarna kuning juga. Nah, dapat kita lihat di sini, kalau misalnya sudutnya itu 30 derajat, maka luas juringnya hanya sebagian segini. Kalau misalnya kita perbesar nih sudutnya, maka luas juringnya akan semakin luas juga. Maka dapat kita simpulkan nih, semakin besar sudut pusatnya, maka semakin luas juga juring yang terbentuk. Nah, selanjutnya kita akan menentukan cara mencari luas juring lingkaran kalau misalnya sudut pusatnya diketahui. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama, kita gambar dulu yang ini ada juringnya yang berwarna kuning. Nah, berarti luas juring AOB ini yang berwarna kuning ini berbanding dengan luas lingkaran, karena sama-sama luas kan. Berarti kita bandingkan dengan luas juga, luas lingkaran atau luas lingkaran penuh ini. Sama dengan besar sudut pusat AOB, besar sudut pusat AOB ini di sini alfa AOB, banding dengan besar sudut penuh lingkaran. Sudut penuh lingkaran ini berarti yang seperti diketahui dari awal ini penuh yang berwarna merah. Nah, atau bisa juga kita sederhanakan menjadi luas juring AOB, nah luasnya ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Sama dengan besar sudut pusat AOB banding besar sudut penuh lingkaran dikali luas lingkaran. Atau bisa lebih kita sederhanakan lagi menjadi luas juring AOB, besar sudut pusat AOB ini, di sini kan kita misalkan alfa, berarti kita tulis alfa dibanding 360 derajat, karena besar sudut penuh lingkaran itu adalah 360 derajat. Terus kita tulis luas lingkaran itu rumusnya PR kuadrat. Jadi kita dapat nih rumus luas juring AOB itu adalah alfa banding 360 derajat dikali PR kuadrat. Gitu.
Nah, selanjutnya kita akan beralih ke contoh. Ada contoh untuk menentukan luas juring lingkaran. Contohnya ada, tentukan luas juring lingkaran jika diketahui sudut pusatnya 60 derajat dan jari-jarinya 21 derajat. Di sini ada juring lingkaran nih, yang berwarna kuning. Dengan sudut pusat OOB itu 60 derajat. Pertama, kita tulis dulu yang diketahuinya. Diketahui itu besar sudut pusat AOB sama dengan 60 derajat dan jari-jarinya 21 cm. Dan ditanyanya itu di sini, maaf salah, yang ditanyanya itu adalah berarti luas juringnya. Luas juring ini tanyanya. Nah, berarti jawab luas juring AOB sama dengan alfa ini 60 derajat dibanding sudut penuhnya 360 derajat dikali rumus luas lingkaran VR kuadrat atau dikali luas lingkaran. Berarti kita dapat luas juring AOB sama dengan alfanya itu kita ganti dengan sudut ini 60 derajat dibanding 360 derajat dikali 22/7 karena R-nya itu kelipatan 7 dikali 21 dikali 21. R kuadrat itu 21 kali 21. Nah, selanjutnya luas juring AOB kita sederhanakan 60 per 360 kita sederhanakan 60 bagi 60 1 360 dibagi 60 sama-sama bagi 60 atas dan bawahnya. Ini dapatnya 6. Nah, ini juga disederhanakan 7 dan 21. Ini 3. Ini tetap 21 berarti 1/6 kali 22 dikali 3 dikali 21. Maka kita dapatkan luas juring AOB 1/6 dikali 22 dikali 3 dikali 21 itu hasilnya 1386. Terus 1386-nya dibagi 6, maka dapat hasilnya 231 dengan satuannya cm persegi, karena itu kita menghitung luas. Kita hapus dulu. Nah, setelah kita lihat contoh menentukan luas juring, maka kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini adalah hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring lingkaran. Ini rangkuman dari pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini ada sebuah sudut pusat AOB ini. Sudut pusat AOB, sudut pusat AOB berarti banding dengan besar sudut penuh lingkaran. Sudut penuh lingkaran ini dari sini ke sini, penuh berarti. Sama dengan panjang busur AB, panjang busur AB berarti yang ini, banding dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran berarti yang ini, dari awal sampai akhir gitu, lingkaran. Nah, sama dengan luas juring AOB. Luas juring AOB berarti ini yang di dalamnya, yang di arsir ini. Luas juring AOB per luas lingkaran. Luas lingkaran ini berarti luas penuh dari lingkaran ini, yang di dalamnya ini. Nih. Nah, atau kita sederhanakan juga berarti alfa per 360. Alfanya ini berarti sudut ini, AOB. Ini kita misalkan alfa per 360. 360 itu adalah besar sudut penuh lingkarannya. Karena besar sudut penuh itu adalah 360. Sama dengan panjang busur AB. Panjang busur AB yang ini dibanding dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu rumusnya 2VR. Sama dengan luas juring AOB. Luas juring AOB ini seperti yang kita hasil tadi dibanding luas lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya 2VR kuadrat. Nah, dari ini kita dapatkan 3 rumus di sini atau 3 cara mencari hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Yang pertama itu pada alfa banding 360 sama dengan panjang busur AB banding 2VR atau keliling lingkaran. Yang kedua itu ada panjang busur AB banding 2VR sama dengan luas juring AOB banding luas lingkaran atau 2VR kuadrat. Ketiga itu ada panjang busur AB banding keliling lingkaran sama dengan
luas juring AOB banding 2 πr kuadrat atau luas lingkaran. Nah, dari yang sebelumnya telah kita pelajari dapat kita simpulkan. Semakin besar sudut pusat, maka semakin panjang busur yang terbentuk dan semakin luas juga juring yang terbentuk. Panjang busur dan luas juring sebanding dengan sudut pusat yang berkaitan dengannya. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa rangkumannya dikirim di Google Classroom.